warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Yudina Sport ya. Kediaman dari coach kita Yudi Saputra. Kita ini channel baru ya. Untuk memperkenalkan, untuk saling mengenal mungkin. Perkembangan futsal mungkin teman-teman ya, yang mungkin latihan, mungkin bikin story, bisa mungkin tag ya, info futsal Kaltara, jadi nanti kita bisa repost di situ. Jadi istilahnya dari Tarakan bisa lihat, dari Bulungan bisa lihat, baik bagaimana ramenya futsal di masing-masing kabupaten kota seperti itu. Dan sebelah saya sudah ada coach. Siap. Mungkin pertama kemarin saya posting ada beberapa teman-teman tuh yang menanyakan istilahnya ya tentang apa yang akan kita obrolkan di malam hari ini. Seperti itu. Mungkin bisa perkenalan dulu coach. Oke, Para teman-teman di siap. Kaltara. Jadi terima kasih sudah berkunjung ke tempat saya. Kalau beliau ini pemain juga ya, Pemain lama. terkenal dengan tendangan lama. geledeknya. Ya, sebelah kanan cuman kiri mati kutu. Oke, jadi nama saya Yudi Saputra. Ya. Alhamdulillah sekarang kalau di jenjang kepelatihan futsal sekarang di level 1 nasional. Oh, udah lisensi ya. Ya, ada lisensi. Kalau di futsal kan ada lisensi. Jadi kalau misalnya kita mau melatih ya paling tidak yang menjadi pegangan kita itu lisensi. Oh, lisensi. Karena orang pasti bertanya, ini lisensinya apa? Ibarat kita naik motor ya harus ada SIM. Oh iya, iya betul. Nah, jadi kalau kita melatih ya harus ada lisensi. Nah, jadi kalau jenjangnya saya masih di level 1 nasional. Sebenarnya kemarin Maret harus Agustus ya, Agustus 2020 tahun kemarin harusnya ambil di lisensi level 1 AFC. Cuma karena ya kita tahu pandemi jadi diundur sampai batas waktu yang kita tidak belum tahu ya. Mudah-mudahan corona cepat pergi, turnamen cepat datang ya. Karena teman-teman juga pasti rindu ya turnamen ya, khususnya di Tarakan. Ibaratnya mati suri semenjak Covid. Oke, ini coach ada pertanyaan dari beberapa teman-teman dari Facebook, dari IG-nya Info Futsal Kaltara juga ada. Ya. Mungkin kita mau kita garis lurus aja, kita singkat aja. Awal mula kenal futsal itu sejak kapan main futsal? Kalau awal mula kenal futsal itu dari bangku perkuliahan ya. Dan saya dulu kuliah di Universitas Negeri Makassar di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ya, jadi ketika itu tahun 2007 ada pertandingan namanya Kelme Futsalismo. Internal. Nasional. Oh, nasional. Ya, Kelme Futsalismo. Dan itu diadakan ada yang antar SMA, kemudian ada antar universitas. Nah, di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Selatan, universitas kami yang juara di situ. Langsung juara tuh di Ya, event pertama. juara di regional Sulawesi itu kami yang juara 2007. Nah, dari awal itu saya mulai kenal dengan futsal karena pada waktu itu lanjutan untuk regional selanjutnya itu di Jakarta. Nah, di Jakarta, di situ kemudian di situ kemudian saya banyak belajar dari Bang V, Pinar Tabarat, dari Itu masih aktif main itu, Bang? Masih. Dari Coach Ahmad Syaibani. Banyak saya ambil pelajaran dari coach yang pada waktu itu masih bermain. Oh, masih jadi main semua tuh. Betul. Jadi tahun 2007 itu awal dari saya mengenal futsal. Kan fisik saya semuanya di sepak bola. Pokoknya intinya awalnya tuh titiknya itu pada saat kuliah di tahun 2007. Ya, pada saat tahun 2007. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Iya, ini kan kita tahu coach ini orang Makassar nih. Ya, jadi awal mulanya ke Tarakan tuh gimana? Atau kapan lebih tepatnya gitu? Terus kok bisa Jadi sampai- ya betul. Saya ingat-ingat ini aja ya. Tadinya saya lupa. Jadi awal mulanya Tarakan itu sebenarnya untuk main bola. main bola. Ya, main bola. PSTK? Bukan. Oh, bukan. Ada klub salah satu klub di bawah naungan PSTK.
divisi utama namanya Air City. Oh ya, ada Ring City, Kasih juga, ya siap. Good Kalau Legend itu. anak-anak pelabuhan tahu pasti Air City. Awalnya datang itu main bola. Dan dulu sepengetahuan saya itu PSSI Tarakan itu sangat bagus karena mereka bentuk suatu kompetisi yang dimana kompetisi itu kemudian sebagai ajang untuk menyeleksi pemain untuk masuk ke PSTK. Dan alhamdulillah mungkin pada saat itu saya dikasih rezeki untuk lolos ke PSTK. Pada saat itu saya udah mulai seperti apa ya, kayak betah gitu di Tarakan dari 2008. Dan kalau orang bilang ya, kalau sudah minum air Tarakan pasti bakalan kembali ke Tarakan. Bisa jadi. Itu katanya orang sih. Oke, Siap. selanjutnya ceritakan sedikit Coach mengenai perkembangan futsal di Tarakan atau di Kaltara lah. Kita tahu Coach sebagai pelatih dan sudah mendampingi dan membawa beberapa pemain ke level turnamen nasional. Nah itu kan kita udah beberapa kali nih. Nah itu bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun itu? Ya, jadi kalau gini kita ceritanya flashback lagi. Ya. Ya, awalnya kita itu ikut Linus 2015. 2015 di Mataram. Di Mataram, di situ kita ketemu dengan Black Steel, Manokwari. Oh masih ini? Ya, masih di regional Nusantara? Linus ya. Black Steel, kemudian Mataram FC, APK Samarinda. Kemudian itu yang sekarang masih eksis sampai sekarang, itu yang saya ingat. Masih juga Ya. berkutat di Liga Pro. Ya, Liga Pro. Dan kita waktu itu namanya Bumi Ampalan. Oh, Bumi Sebatik. Ya. Strada Sebatik 88. Astrada, karena pada waktu itu teman-teman dari Nunukan kan yang juara. Nah, kebetulan pada saat itu saya diamanahkan buat membawa teman-teman. Alhamdulillah pada saat itu ya memang kita ya dari 9 provinsi yang ikut kita di urutan 8. Urutan 8 dari? Ya, dari 9. Dari 9. Yang paling bawah itu Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, tapi dari yang kita ikuti itu ya 2015 itu kita dapat banyak pelajaran. Kenapa? Karena pada saat itu pemain-pemain yang saya bawa memang masih rata-rata masih sekolah. Dan sempat saya ngobrol langsung dengan coach almarhum Bonsu Hasibuan. Dia ngomong seperti ini, bahkan 2 orang yang sebenarnya mau langsung diambil. Saya tahu nih kayaknya nih. Saya tahu ini kayaknya. Orang langsung mau diambil. Kalau nggak salah ini si Iqbal dan Lubis nih. Nah, itu. Ini nih harusnya kalian sudah main di Liga Pro, guys. Harusnya. Itu udah di Liga Pro, tapi pada saat itu mungkin masih sekolah. Masih sekolah ya. Soalnya masih ya. Karena dari 2015 itu kan kita udah ikut Linus. 2015 di Mataram, kemudian 2016 di Pontianak, 2017 di Makassar, 2018 di Surabaya, dan 2019 kemarin kita di Tarakan ya. Di Tarakan, rumah. Ya, itu yang kemarin sempat live di MNC TV kan. Oh. Yang pas kita lawan BJL cuma kalah kemarin. Sayang banget. Ya. Jadi harapan saya ke depannya ya paling tidak semua stakeholder futsal di Tarakan ini bisa saling berangkulan lah ya untuk membangun. Mulai dari benar, mulai dari kepengurusan harus solid ya. Karena menurut saya di kepengurusan yang solid, jika sudah pengurusnya solid ya, dalam artian di sini asosiasi futsal provinsi ya itu solid, mereka membuat program-program yang kira-kira bisa membuat futsal itu lebih maju ya. Iya. Seperti adakan Liga Futsal Tarakan, dan itu kalau bisa berjenjang dari U15, U18, U20, U23. Jadi ketika kita ada turnamen, kita sudah tidak pusing lagi mencari pemain karena sudah ada database pemain ya. Kemudian yang paling dekat ini ada kejuaraan FFU 20 ya, FFU 20 ya nasional. Dan itu alhamdulillah kita sudah siapkan timnya, tinggal bagaimana lagi nanti ya. Itu lagi yang saya bilang harus lagi ya semuanya harus peduli nih kayaknya. Betul. Kita harus sama-sama peduli. Sekarang futsal kita nih mungkin ya hampir rata ya. Ya. Di sini udah
mulai bisa nih kita bersaing. Karena begini, kalau nggak bisa kita pungkiri bahwasanya kalau pemain-pemain di Kaltara ini ya sumber daya manusia untuk atlet futsalnya itu ya di Tarakan masih lebih dominan. dominan. Nah, Setingkat di atas lah daripada teman-teman dari seperti Nunukan, kabupaten sekitar lah. ya, Nah, Malinau, Bulungan, KTT, dan tapi pemain-pemain. padahal seperti kita tahu mereka lebih sering turnamennya di sana ya, Coach ya. Iya, Lebih betul. sering. Karena tidak menutup kemungkinan juga dari seringnya turnamen itu ya paling tidak kan pemain-pemain itu berkembang. Dan saya juga mengajak sama teman-teman yang merasa ada jiwa Memiliki. ya maksudnya membina pemain. Nah, Ya paling tidak ya kita sama-sama membina pemain, karena yang saya lihat ya jarang ada yang mau membina pemain. Ya itu salah satu kendalanya ketika kenapa sumber daya manusia atlet futsal di Tarakan itu lambat perkembangannya. Iya, karena saya berpikir ya saya yang melatih ini berapa orang gitu kan, sedangkan yang dilatih ini banyak. tapi pemain-pemain dari jebolan dari FKT lah khususnya ya. Kayaknya alhamdulillah untuk di turnamen Tarakan ataupun Kaltara sendiri kayaknya dominan nih. Ya. Pasti ada di Itu kan ya memang sih, kalau misalnya saya juga nggak mau sombong ngomong Hmm. seperti itu. Ya maksudnya biar orang lah yang menilai. Ya. lulusannya dari sini lah. Saya- Gitu. Pemain-pemain yang pernah di Kabina kan bro juga kan saya pernah Ya, juga. kita FKT angkatan 1. Ya kalau sejarahnya itu Ya kan? ya Ya kan kita FKT pertama benar, juara 2 kan, Juara tidak dua. dapat hadiah apa-apa. Saya dibantai tuh sama anak-anak Makassar. Ya jadi Iya. kalau kita berbicara masalah futsal ini panjang sejarahnya ya, panjang. Ya meskipun kalau di Tarakan dan Kaltara ya masih terbilang baru lah, ya, terbilang baru. Ya alhamdulillah antusias untuk olahraga futsal di Tarakan dan Kaltara ini besar sekali. Besar sekali animonya semua Dan masyarakat juga. Yang kita mau ya, pemerintah ya, paling tidak bisa melihat nih Potensinya ya, potensinya ini bagus nih. bikin ini lapangan. Ya, Nah, kayak gitu. semacam indoor kan, itu bagus sebenarnya untuk tenis. Tapi paling tidak kita harus ada skala prioritas nih. Ini olahraga yang paling banyak diminati ini, mestinya harus saya kasih wadah untuk pemuda, bagaimana caranya dia bisa berkembang. Ya kalau saya, tapi kan Kita kita doain aja ya, 2025 benar. nanti ya. Kita kan cuma Kita pelatih, cuma punya pemain. keinginan, Ya benar. harapan. Nanti mudah-mudahan didengar sama istilahnya pihak-pihak terkait. Nah, udah deh nih, kita kasih wakafin ini tanah nih, bangun. Ah, Gitu. betul. Kita nggak hujan, banjir, Nah, turnamen tunda. jadi begini, beberapa kali sebenarnya kita ditawari untuk jadi tuan rumah di event-event nasional. Cuma kendalanya kita di sini lapangannya yang tidak ada. Prasarananya kita memang masih kurang. Di 2019 kemarin kita tuan rumah, kita sulap tuh Indoor. kita nyewa Matras. ya interlocknya buat bagaimana caranya kita sulap jadi yang bisa Supaya standar layak. internasional ya, standar nasional supaya layak kan. Kalau sebelum kita tuan rumah kan ada tim dari Federasi Futsal Indonesia yang meninjau ini layak apa enggak. Sebenarnya beberapa turnamen nasional itu mau masuk di sini, kayak Pokari ya, Oh Liga mahasiswa Nah, itu mau masuk. kadang tuh saya bertanya kan, kok ini turnamen tuh di Ya, situ kan ada? daerah-daerah lain ada, kita di sini nggak ada. Karena khususnya tuh di kota tuh kayak Balikpapan, di Iya. Samarinda itu ada. Karena Harusnya di kota-kota karena juga mereka ada. punya lapangan mendukung, mereka punya sarana dan prasarana itu mendukung. Sedangkan itulah, kita di sini nggak ada. lagi kita masih belum punya apa ya istilahnya fasilitas yang memadai untuk menggelar turnamen-turnamen yang sifatnya nasional. Kalau misalnya kita tidak membandingkan, tapi untuk dari segi sarana dan prasarana, Malino lebih bagus. Oh ya, Malino, lapangannya lebih. mereka ada lapangan standar internasional. Meskipun pihak swasta yang punya, tapi kan mereka sudah ada. Ini dulu kan indoor. Ya, indoor Ya. lapangan basket itu saya Ya, sering main di betul. sini. Ya. Meskipun istilahnya beberapa cabur bisa main di sini, tapi ya setidaknya layak. Layak, Kita di sini lapangannya nggak juga ada. Untuk Iya.
Ya, yang kita lebarnya. sih nggak ada sama sekali, paling ya Bukit Mas. Itu pun nggak safety kalau di sana. Mas, I love you. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kali ini. Harapannya coach di tahun 2021 untuk futsal Kaltara itu apa? Ya harapan saya semoga kedepannya ya, semoga kedepannya anak-anak muda di Tarakan khususnya dan pada umumnya di Kaltara bisa semakin giat, ya bisa semakin giat berlatih. Karena ke depan pasti tantangannya juga semakin besar ya. Dan itu untuk pemain dan untuk para pembina-pembina ya. Yuk kita sama-sama ya, kita sama-sama membina anak-anak muda ya, yang punya potensi kita kembangkan mereka punya potensi. Nah, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ke depannya, siapa tahu ada pemain yang main dari yang main di Liga Pro ya. Itu kan kita bangga juga. Itu dari Tarakan, itu dari Kaltara. Itu harapan saya. Kemudian buat para pecinta futsal ya, yang memang betul-betul cinta ya, paling tidak kita bisa sama-sama memberikan motivasi kepada anak-anak muda yang tadinya ya ngumpul ya benar ada istilahnya kumpul-kumpul tidak produktif lah ya. Yang tadinya mungkin balap-balapan di jalan karena ada jadwal latihan, kita latihan nih, balapannya nggak jadi. Apalagi kalau punya lapangan sendiri. Itu lah. Kita doakan aja ya. Mudah-mudahan kedepannya futsal Tarakan, futsal Kaltara bisa lebih bagus ya. Oke. Cukup situ dulu. Mungkin next kita bisa kesini lagi balik. Mungkin kita bahas tentang mungkin kita bahas momen-momen seru gimana, karena kita tahu sendiri coach adalah pemain juga. Dulunya Pemain masa lalu. dulu yang masih aktif ya, sekarang juga sebenarnya sampai juga masih main kalau diminta sama bos ya. Kita punya jadi rival juga, teman tim, nah, seru lah. Nanti kita bahas lagi di lain waktu. Mungkin sekarang cukup sekian dulu Coach. Thank you. Siap. Oke. Nah, kita ketemu lagi. Pantengin terus, like, subscribe, komen. Pokoknya maju terus futsal Kaltara.